Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi karena kita masih diberikan limpahan nikmat karunia oleh Allah sehingga kita bisa mengawali aktivitas kita di pagi hari ini pada hari Ahad. Hari ini kita bersama-sama bisa menunaikan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita laksanakan bersama ini akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan semoga ini juga akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita terus bisa istiqomah untuk melaksanakannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Melanjutkan kajian surah An-Naba pada 2 bulan yang lalu, kita sampai pada ayat yang ke-17, nanti sampai beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Sesungguhnya hari pemisahan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu hari ditiup sangkakala. Lalu kamu telah pasti datang berkelompok-kelompok, dan dibukalah langit, maka menjadilah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadilah ia fata morgana. Ayat-ayat yang sebelumnya menguraikan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan atau mengadakan hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya, dari alam barzahnya, baik mereka yang betul-betul secara fisik memang dimakamkan di dalam bumi, maupun mereka yang meninggal kemudian tidak dimungkinkan atau karena kondisi sehingga tidak dimakamkan sebagaimana biasanya. Semua yang sudah mengalami kematian sampai pada saatnya nanti Allah akan menghidupkan kembali. Ayat-ayat kelompok ini menguraikan sedikit tentang peristiwa itu. Allah berfirman, sesungguhnya hari kebangkitan yang dipertanyakan
dan diperselisihkan itu, dan juga merupakan hari pemisahan antara yang percaya dan yang tidak percaya, yang taat dan durhaka, yang mendapat nikmat dan yang mendapat siksa, serta hari jatuhnya putusan menyangkut apa yang diperselisihkan tentang hari kebangkitan itu. Di awal surah ini Allah menyatakan amma yatasaalun, tentang apa, tentang sesuatu yang mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, berkaitan dengan peristiwa yang sangat agung, yaitu tentang kiamat, kemudian berlanjut tentang dibangkitkannya manusia dari alam barzakh. Mereka saling bertanya tentang itu. Hari itu adalah suatu waktu yang sejak awal telah ditetapkan oleh Allah, jauh sebelum adanya keraguan terhadapnya, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup oleh malaikat Israfil untuk kali yang kedua. Sangkakala lalu kamu semua bangkit dari kubur kamu. Karena ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, semua makhluk hidup akan mengalami kematian, dan pada berikutnya yang kedua, ketika sangkakala itu ditiup kembali oleh malaikat Israfil, maka semua yang mati akan hidup kembali, yakni keluar dari alam barzakh, dan telah pasti datang mereka secara berkelompok menuju ke padang mahsyar, ke satu tempat yang maha luas, yang kita tentu tidak bisa membayangkan betapa luasnya padang mahsyar itu, karena bisa menampung seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini. Berapa miliar jumlahnya kita tidak tahu sampai kapan alam ini akan terus berjalan, manusia akan terus hidup, sehingga jumlahnya tentu sangat banyak sekali. Kalian suka atau tidak, dan dibukakanlah langit, yakni ia pecah dan terbelah menjadi sekian banyak pecahan dari segala arah. Maka menjadilah pecahan-pecahan itu bagaikan beberapa pintu tanpa wujud bangunan, dan dijadikanlah gunung-gunung setelah dicabut dan diporak-porandakan, maka menjadilah ia debu beterbangan seperti fatamorgana yang kamu sangka air padahal bukan. Di dalam surah Al-Qari'ah kita sering baca Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kiamat itu diantaranya digambarkan pada hari itu manusia akan beterbangan seperti kapas yang ditiup oleh angin. Mereka akan berterbangan kemanapun arahnya sesuai dengan arah tiupan angin itu. Setelah gunung dihancurkan oleh Allah, maka semuanya akan menjadi debu yang berterbangan seperti fatamorgana. Kita sering melihat di siang hari yang sangat panas, di kejauhan di jalan raya seakan-akan ada air, padahal ketika kita mendekat tidak ada air yang ada di tempat itu.
Kata miqatan terambil dari kata waktun, yaitu masa yang ditetapkan untuk penyelesaian kegiatan atau peristiwa. Miqat bagi jamaah haji biasanya dikenal dengan istilah tempat untuk memulai ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji. Sehingga banyak tempat yang oleh Rasulullah telah ditetapkan, tempat-tempat itu menjadi tempat untuk memulainya ibadah umrah ataupun haji. Bagi yang sudah pernah umrah atau haji tentu mengenal ada bagi yang datang dari Madinah kita memulai ihram untuk umrah ataupun haji yaitu di Bir Ali, yaitu Bi'ru Ali, artinya sumur Ali, tapi kemudian lebih dikenal dengan istilah Bir Ali. Karena itu salah satu ruangan yang cukup besar di asrama haji juga disebut dengan Aula Bir Ali. Bagi yang datang dari arah tenggara bisa menggunakan atau bisa memulai ikramnya di Jeddah misalnya. Sehingga haji kemarin itu mulai diterapkan apa yang disebut dengan istilah fast track, artinya jalur cepat. Karena itu setelah ketika keluar dari asrama haji Sukolilo, seluruh jamaah haji sudah harus menggunakan kain ihramnya. Karena begitu turun dari pesawat di Jeddah, tidak lagi ada kesempatan untuk ke toilet. Tetapi kemarin itu kelihatannya masih belum kompak ya, belum sejalan antara petugas haji yang ada di kloter dengan petugas haji yang ada di Jeddah, sehingga informasi yang disampaikan sekalipun pakai kain ihram tapi masih boleh pakai kaos dalam, pakai celana dalam, sehingga nanti di sana di Jeddah masih ada kesempatan untuk melepas kaos dalamnya, celana dalamnya, bisa ada kesempatan ke toilet. Tapi ternyata setelah turun dari pesawat langsung disuruh naik bis, padahal untuk sahnya ikram harus tidak ada pakaian yang berjahit kecuali 2 lembar pakaian yang dipakai itu, sehingga ya sedikit agak kacau begitu, sehingga pakai untuk membetulkan kain ikramnya, melepas ada yang masih pakai celana panjang, ada itu di tempat yang terbuka, tidak lagi di dalam toilet yang tertutup ya. Dan itu juga sudah sudah diobrak ya, ayo cepat langsung masuk bis ya. Sehingga agak kurang tertib sedikit. Karena itu kita menggunakan Jeddah sebagai miqat atau tempat untuk memulai ihram. Ada lagi ketika kita umroh kita bisa mengambil miqat di Ji'rana atau di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah tempat, di sana ada masjid, dan Hudaybiyah itu kita kenal sebagai tempat di mana Rasulullah ketika mau melaksanakan ibadah umroh dan haji pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah kemudian ditahan, dicegat ya, oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk tidak masuk ke Makkah, karena Makkah ketika itu masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah tertahan dengan seluruh rombongannya, lebih dari 2000 umat Islam yang mengikuti Rasulullah
Dan akhirnya Rasulullah diizinkan dan beberapa sahabat saja untuk bisa masuk Mekah, itu pun hanya boleh melaksanakan tawaf di Ka'bah saja. Maka kemudian ada negosiasi dan lahirlah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu letaknya kira-kira 10 km dari Mekah, sehingga itu masih di luar kota Mekah, belum masuk tanah haram. Dan yang paling dekat adalah yang di Tan'im, itu adalah mikot. Biasanya jamaah haji untuk bisa beberapa kali melaksanakan ibadah umrohnya dengan mengambil mikot di Tan'im, karena jaraknya mungkin tidak sampai kira-kira 5-6 kilo dari kota Mekah, dan itu sudah berada di luar tanah haram. Ya, kalau naik taksi ya biasanya ditawar 40, paling mahal 50. Tetapi kemarin ketika habis dari Mina itu tidak ada kendaraan yang jalan, sehingga takdinya juga mungkin sama seperti supir Surabayaan, jadi rada dintol atau di apa saja. Biasanya 50 rial mau dari Tan'im sampai balik ke Mekah lagi. Tapi kemarin ketika tidak ada kendaraan yang bis yang jalan, akhirnya ada yang sampai 100, ya, 2 kali ada yang 125 baru mau mengantarkan. Itu ya biasalah supir-supir mumpung, ya, karena besoknya bis sudah mulai jalan lagi, harganya sudah normal lagi. Tapi kalau mau berombongan naik kayak Kijang begitu, isinya 7 orang, itu bisa 70 rial, dan masing-masing cukup membayar 10 rial saja, sehingga lebih murah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari kiamat adalah waktu yang dijadikan Allah sebagai masa untuk penyelesaian perhitungan serta pemberian balasan dan ganjaran bagi makhluk manusia, juga jin yang taat dan yang durhaka. Sehingga akhirat adalah merupakan tempat untuk mendapatkan balasan dari seluruh apa yang pernah dilakukan oleh umat manusia ini di dunia. Bagi yang taat tentu akan mendapatkan balasan yang baik. Bagi yang tidak taat, yang durhaka, yang kafir, yang musyrik, yang munafik tentu, atau yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tentu akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Sekecil apapun perbuatan itu, Allah akan berikan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Peniupan sangkakala yang dimaksud di sini adalah peniupan kedua, karena ayat ini berbicara tentang kebangkitan manusia dari kuburnya. Sedang peniupan yang pertama adalah kematian semua makhluk yang masih hidup di jagat raya ini. Allah menyatakan, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Artinya karena malaikat Israfil yang diberi tugas oleh Allah untuk meniupkan sangkakala itu, maka tentu kalau dinyatakan seluruh yang hidup akan mati termasuk malaikat, maka tentu Allah akan menjadikan malaikat meninggalnya atau matinya tidak bersamaan dengan makhluk manusia ataupun jin, karena Allah menghendaki yang demikian itu, kecuali yang dikehendaki oleh Allah.
Dari ayat-ayat Al-Quran dipahami bahwa kebangkitan dari kubur sekaligus peniupan sangkakala kedua terjadi setelah kehancuran jagat raya ini. Ayat di atas menempatkan peristiwa kehancuran itu setelah kebangkitan. Ini karena surah ini bermaksud menyampaikan dengan segera hal yang terpenting. Dan seperti diketahui, huruf wawu atau yang berarti dan tidak mengandung makna perurutan kejadian. Berbeda dengan kata summa. Jadi kalau ja'a Muhammadun wa Muhaimin misalnya, datanglah Muhammad dan Muhaimin. Ini tidak berarti dia datang secara bersamaan. Bisa jadi masih ada selang waktu beberapa saat. Tapi kalau ja'a Muhammadun tsumma Muhaimin, maka ini artinya Muhammad datang kemudian disusul oleh Muhaimin beberapa mungkin detik atau kurang dari 1 menit Muhaimin menyusul atau datang setelah Muhammad. Tapi kalau wawu itu tidak berarti mesti langsung, tapi bisa berselang beberapa waktu. Dan tidak mengandung makna yang berurutan kejadian. Ia hanya menginformasikan terjadinya 2 peristiwa atau lebih tanpa menunjuk yang mana yang lebih dahulu. Sekali lagi, kalau wawu tidak berarti tadi Muhammad datang lebih dulu dibanding Muhaimin. Bisa Muhaiminnya yang lebih dulu datang kemudian disusul oleh Muhammad atau sebaliknya. Tapi kalau summa ini pasti menunjukkan yang disebut lebih dulu memang datangnya lebih dulu. Ja'a Muhammadun tsumma Muhaimin misalnya. Muhammad datang kemudian disusul oleh Muhaimin. Said Qutb berkomentar tentang firman Allah, yauma yunfakhu fis-sur, artinya hari ditiupkan sangkakala, bahwa kita tidak mengetahui tentang sangkakala itu kecuali namanya sur, yakni sangkakala. Kita tidak ketahui kecuali hanya bahwa ia akan ditiup. Tidak wajar kita menyibukkan diri untuk membahas bagaimana cara peniupannya. Itu adalah sesuatu yang gaib, yang kita tidak perlu menghabiskan energi untuk berdebat tentang bagaimana bentuknya dan bagaimana cara meniupkannya. Apakah seperti trompet yang kita kenal yang sangat besar bentuknya misalnya, atau seperti apa, wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Itu tidak menambah keimanan, tidak juga mempengaruhi peristiwa itu. Allah telah memelihara daya kita untuk tidak disia-siakan membahas sesuatu yang berada di alam metafisika, karena itu adalah alam gaib. Karena itu kita tidak perlu berdebat panjang lebar tentang apa itu sangkakala, kenapa disebut seperti itu, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya, karena adalah sesuatu yang tidak banyak manfaatnya, bahkan tidak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan keimanan kita. Yang Maha Kuasa itu telah menganugerahi kita sebatas yang bermanfaat buat kita dan tidak melebihkannya. Kedatangan kelompok-kelompok itu terjadi dipahami dalam arti kedatangan setiap umat di bawah pimpinan Nabi atau pimpinan mereka. Ada juga yang memahaminya dalam arti kelompok penganut atau pengamal amal tertentu. Karena itu disebutkan setiap orang akan datang sesuai dengan siapa yang memimpinnya. Kalau orang kemudian menganggap Rasulullah sebagai
manusia yang harus diikuti dan diteladani kehidupannya, insya Allah, dan kita yakin kita akan bersama dengan beliau. Tapi kalau kita menjadikan selain beliau sebagai panutan dalam hidup kita, padahal perilakunya sangat tidak baik, tapi kemudian menjadi idola dalam hidupnya dan ditiru segala perilakunya, maka dialah yang akan menjadi pemimpin kelompok kita di alam akhirat nanti. Na'udzubillah. Semoga kita tidak menjadikan selain Rasulullah sebagai idola dalam hidup kita, padahal dia adalah orang yang jauh dari Allah, orang yang dibenci oleh Allah karena perilaku dan sifat-sifatnya. Pembukaan pintu-pintu langit yang dimaksud di sini adalah kehancuran langit. Ini serupa dengan firman Allah di dalam ayat lain, surah Al-Infitor, apabila langit telah terbelah, idzas samaa'un fatarat. Penggunaan kata buka serta dalam bentuk pasif, dibuka, untuk mengisyaratkan mudahnya hal itu dilakukan Allah. Itu hanya bagaikan membuka pintu, dalam arti maka berhubunganlah dengan terbukanya pintu-pintu itu alam manusia dan alam malaikat. Ayat berikutnya, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Sesungguhnya jahanam adalah tempat mengintai bagi para pelampau batas. Ia adalah tempat kembali. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan di dalamnya kesejukan dan tidak pula minuman, tetapi air mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Ayat ke 17 sampai 20 tadi menjelaskan kehadiran kelompok-kelompok manusia setelah ditiupkannya sangkakala untuk yang kedua kalinya. Ayat 21 dan seterusnya ini melukiskan keadaan neraka dan perolehan para pembangkang, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Allah menyatakan sungguhnya neraka jahanam adalah tempat mengintai para penjaga neraka, atau ia adalah jalan yang harus dilalui oleh seluruh manusia. Bagi para pendurhaka, para pelampau batas, orang-orang yang hidupnya selalu melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah, artinya durhaka, berdosa, bermaksiat, yang benar-benar sangat jauh kedurhakaan dan pelampauannya. Ia adalah tempat kembali mereka, tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya tanpa batas waktu. Mereka senantiasa tidak merasakan walau sekali atau sesaat di dalamnya kesejukan lingkungan serta udara yang nyaman dan menyegarkan, atau tidak merasakan tidur dan tidak pula mendapat minuman yang melepaskan rasa dahaga, apalagi yang penuh dengan kelezatan. Tetapi yang mereka dapatkan adalah air yang mendidih, yang membakar kerongkongan, serta perut dan nanah
yang mengalir dari luka para penghuni neraka. Siksaan itu sebagai pembalasan yang setimpal dengan amal perbuatan mereka. Karena mereka selama di dunia tidak beriman akan adanya Allah. Kalaupun mereka yakin Tuhan itu ada, Allah itu ada, mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Mereka selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatannya selalu merugikan banyak orang. Maka sangat pantas dan wajar kalau kemudian mereka diberi balasan seperti itu yang digambarkan dalam ayat ini, kehidupan mereka di neraka nanti. Kata mirsodan terambil dari kata rosoda yang dapat berarti menyiapkan atau mengintai, sehingga mirsod berarti tempat yang disiapkan atau tempat mengintai. Bila kita memahaminya dalam arti yang kedua ini, ia pun dapat diartikan dengan jalan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada jembatan neraka, ada jembatan di neraka di mana ada pengawas, para penjaga yaitu para malaikat yang menanyakan setiap orang yang melewatinya berkaitan dengan bagaimana syahadatnya. Bila berhasil, dia melanjutkan perjalanan untuk sampai pada penanya kedua tentang bagaimana sholatnya. Demikian seterusnya, mereka ditanya tentang bagaimana zakatnya, kemudian bagaimana puasanya, bagaimana ibadah hajinya. Apakah dia dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, sehat fisiknya, cukup rezekinya, aman perjalanannya, tetapi tidak ada niat sama sekali untuk melakukan ibadah haji, atau mereka sudah berniat haji tetapi ternyata Allah mentakdirkan lain, akhirnya benar-benar tidak bisa melakukan ibadah hajinya karena ajal telah mendahuluinya. Banyak orang yang sudah berniat haji dibuktikan dengan mendaftar lebih dulu, setor 25 juta, dapat porsi karena masa tunggunya sangat panjang. Kalau kita daftar pada bulan ini, hampir bisa dipastikan untuk Jawa Timur antriannya 35 tahun. Jadi kalau daftarnya sekarang usianya sudah 35 tahun, biasanya kan keluarga yang baru atau mungkin juga rezeki dari orang tua sudah ngumpul tabungannya 25 juta, kita daftar melalui bank syariah, kita ngurus administrasinya ke Kementerian Agama, maka antrian kita kurang lebih 35 tahun. Jadi kalau daftarnya usianya sudah 40, ya insya Allah berangkatnya nanti 75 tahun. Ya mudah-mudahan Allah masih memberikan umur panjang dan sehat. Karena ternyata haji kemarin juga jargonnya kan ramah lansia. Tetapi ketika di Mekah Madinah juga banyak yang hanya tulisan saja ramah lansia. Saya tidak tahu persis batas umur berapa disebut lansia itu. Kalau di tanah air ini biasanya usia di atas 60 atau 65 tahun itu sudah lansia. Saya sebetulnya sudah lansia karena saya berangkat kemarin tanggal 27 Mei, tanggal 1 Juni saya pensiun. Jadi umur saya sudah 65 tahun 1 Juni kemarin. Jadi saya sudah lansia. Tapi ya biasanya ketika naik bis lansia itu harus diprioritaskan, apalagi yang ibu-ibu. Tapi ternyata ketika naik bis ya royokan disi-disian. Yang sudah dapat tempat lebih dulu ya seneng wae. Ada orang ngerti gitu ya. Pura-pura enggak tahu kalau ada ibu-ibu yang naiknya belakangan enggak dapat tempat, harus gandolan di bis itu.
Yang muda-muda sing nom-nom ya pura-pura agak tidur gitu, pura-pura nggak tahu. Yaitu ya artinya kita belum punya mental untuk menghormati yang lebih sepuh. Ya. Jadi di setiap sudut di hotel itu selalu ada tulisan ramah lansia. Tapi ya sama saja ketika naik lift ya royokan. Ada ibu-ibu yang antri di depan lift, sing nom-nom ya gak gelem ngalah. Padahal mestinya dia bisa naik tangga darurat ya, kalau hanya 2-3 lantai mungkin masih kuat. Tapi akhirnya ya tetap aja mental egoisnya itu masih sangat kuat, sehingga tidak peduli di depannya itu ada yang lebih sepuh, ada yang sudah pakai teken yang pokoknya kalau sudah masuk ya sudah dianggap ini hak saya, padahal mestinya kita lebih mendahulukan yang lebih membutuhkan. Bagaimana para sahabat Rasulullah ketika itu masing-masing orang merasa orang lain yang lebih butuh. Ketika suatu peperangan terjadi, ada beberapa sahabat yang terluka, kemudian ada yang memberikan minuman beberapa orang, maka orang yang pertama ini merasa kawan di sebelahnya lebih butuh, sehingga dia tidak mau minum, dia berikan kepada kawan sebelahnya. Demikian juga kawan sebelahnya merasa kawan sebelah kanannya lebih butuh lagi, dia masih bisa bertahan tanpa harus minum. Akhirnya sampai 7 orang, 8 orang akhirnya kembali kepada yang pertama, karena setiap orang merasa orang lain yang lebih butuh, dia mendahulukan yang lainnya. Ini padahal dia dalam kondisi yang sudah terluka, yang sudah parah. Nah, ini jamaah haji yang sehat-sehat, yang masih bisa naik tangga 2-3 lantai, tapi ya seperti tadi, egoisnya masih sangat kental sekali, masih sangat kuat sekali, sehingga tidak peduli itu ada ibu-ibu yang sudah sepuh, ada bapak yang sudah pakai teken, pakai tongkat dan terusnya. Pokoknya kalau ini sudah dianggap jatahnya ya sudah haknya. Ini yang yang terjadi di kalangan kita semuanya. Dan yang terakhir yang ditanyakan tentang apa saja yang pernah dilakukan, apakah pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, menganiaya orang lain, baik secara fisik maupun bukan fisik. Misalnya orang mencelakai, mencederai, tapi bisa juga dengan lesannya dia membuli, dia istilahnya ya mengolok-olok, menghina, merendahkan dan sebagainya. Tentu itu semuanya akan ditanyakan. Jika memenuhi syarat dia lolos, dan bila tidak maka ia ditahan oleh malaikat untuk dilihat amalan-amalan sunnah yang dapat menutupi kekurangannya, dan setelah itu barulah yang bersangkutan dapat beranjak ke surga. Artinya kalau semuanya sudah beres hisabnya, pertanyaannya, maka baru dipersilahkan untuk ke surga. Kalau tidak tentu akan ditahan, dan karena di surga tidak ada orang yang ada kotorannya, ada dosanya. Ketika Allah belum mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka tempat untuk membersihkan dosa adalah neraka. Karena itu sholat sunat yang kita lakukan, yang mengiringi sholat fardu itu diantara fadilahnya
adalah untuk menutup yang kurang, yang bolong-bolong dalam sholat fardu kita. Ya. Kenapa? Karena kita yakin sholat fardu kita ini tidak sempurna. Pasti ada saja yang kurang. Mulai dari gerakan kita tidak seperti yang dicontohkan Nabi misalnya, tidak persis. Kalau Nabi ruku itu punggungnya begitu datar, kakinya tegak sehingga seperti membentuk sudut 90 derajat. Tapi kalau kita ruku kan ada yang tidak seperti itu. Bisa jadi karena kondisinya, karena sudah agak sepuh sehingga untuk bisa tegak punggungnya juga agak susah. Sehingga kemiringannya bisa 45 derajat, bisa sekian derajat ya. Tapi kalau masih muda, masih sehat, tentu kita tidak boleh, atau sebaiknya kita meniru bagaimana Rasulullah memberikan contoh sholat yang baik. Demikian juga untuk sujud dan selanjutnya. Karena itu kan kita yakin sholat kita itu mesti ada yang kurang atau tidak sempurna. Bacaan Al-Quran kita bisa jadi tidak sempurna. Ya. Kita cara membaca Fatihahnya, baca surahnya, panjang pendeknya bisa jadi tidak sebagaimana yang diatur dalam kaidah-kaidah tajwidnya. Apalagi berkaitan dengan kekhusyuan kita. Kita yakin sampai usia 65 tahun ini saya merasa belum pernah bisa sholat mulai dari takbir sampai salam eling pengiran terus, rasanya belum pernah ya. Sehingga kalau ada orang, saya kalau sholat itu 100% ingat Gusti Allah, itu rasanya membohongi diri sendiri, tidak jujur, karena kita rasanya belum pernah sholat mulai takbir sampai salam kok ingat Allah terus, tidak ingat sama sekali yang lain. Ada kelodek itu aja pikiran kita sudah macam-macam. Ada kucing lewat di depan kita sudah. Karena itu kan dianjurkan kalau kita sholat hendaknya kita tidak berpakaian yang bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di belakang kita. Pakaian kita pakai kaos yang bergambar macam-macam, itu yang di belakang kita bisa nanti mikirnya macam-macam juga ya. Karena itu yang baik ya yang polos, ataupun kalau berwarna yang tidak mudahkan. Sekalipun orang itu sekalipun polos, pikirannya tidak karu-karuan juga ada ya. Saya pernah ngimami sholat khutbah Jumat di salah satu masjid Surabaya ini. Mungkin maksud dari pengurus masjid itu supaya tampak indah. Jadi tembok yang di depan ini kaca, terlihat jelas. Kemudian di belakang itu ada kolam, isinya ikan-ikan koi. Jadi kalau sholat itu ya akhirnya ketika kita melihat ke depan ini ada koi seliweran, itu akhirnya ya bisa mengurangi kekhusyuan kita. Ikan koi kok apik gini ya, regane piro gini, akhirnya macam-macam. Ini mungkin maksudnya pengurus masjid biar tampak indah begitu mungkin, tapi akhirnya bisa mengganggu kekhusyuan yang sholat gitu. Kalau yang shop kedua ketiga mungkin tidak melihat, tapi yang shop pertama ini bisa melihat jelas seliwerannya ikan koi yang cukup besar itu. Akhirnya macam-macam. Nanti kalau saya pulang tak buat kolam seperti ini ya, regane piro koi-koi ini ya. Nah, ini akhirnya sholatnya imamnya wis ruku, akhirnya tetap aja berdiri karena terpengaruh dengan kondisi yang di depan yang bagus. Ini yang berkaitan dengan kekurangan dalam sholat kita. Karena itu kan kemudian ketika kita duduk antara dua sujud, kita membaca doa Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permintaan yang kita sampaikan kepada Allah saat kita duduk antara 2 sujud. Kadang-kadang di antara kita juga ada yang belum mengerti apa makna dari yang kita baca itu. Sehingga kalau kita baca dengan tumakninah, tidak terlalu cepat, insya Allah kita bisa menghayati apa yang sedang kita baca. Karena itu Imam Al-Ghazali itu mengajarkan satu di antara cara ikhtiar kita supaya sholat kita itu khusyuk, di antaranya adalah memahami apa yang sedang kita baca. Rabbi firli, ya Allah ampuni semua dosaku. Warhamni, limpahkan kasih sayangmu, berikan rahmatmu kepadaku. Wajuburni, ya Allah jeburkan aku. Tentu bukan itu maknanya. Dari kata jabrun artinya menambal. Karena itu tadi sholat sunat itu diantara tujuan atau fadilahnya adalah jabrun lil faraidi, untuk menutup yang bolong-bolong dalam sholat fardu. Mungkin ada bacaan yang tidak sempurna, ada gerakan yang tidak sempurna, ada kekhusyuan kita yang tidak sempurna, maka kemudian bisa ditambal dengan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Ya, fungsinya adalah untuk nambal yang bolong-bolong itu. Wajburni warfa'ni, ya Allah tinggikan derajatku, angkat derajatku. Warzuqni, limpahkan rizki padaku. Warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini, berikan hidayahmu, berikan jalan keluar dalam setiap kesulitanku. Sehingga bagi orang yang beriman, orang yang sholatnya baik, tentu tidak mengenal apa yang disebut dengan jalan buntu dalam hidupnya. Tidak ada rasa keputusasaan, karena sebesar apapun kesulitan hidupnya, dia yakin Allah Maha Penolong, Allah Maha Sayang, sehingga orang tidak akan pernah berputus asa, karena pasti saja ada jalan keluarnya. Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Yang pertama itu ada alnya, artinya itu ma'rifat tertentu. Jadi kalau ada kesulitan tertentu, di belakangnya ada yusrun, di situ nakiroh, artinya tak terhingga, yang tidak tertentu. Sehingga satu kesulitan Allah akan memberikan kemudahan, bisa 1000, bisa 1.000.000 kemudahan. Tapi kalau dibalik, misalnya kesulitannya 1.000.000, kemudahannya 1, ya, karena lafadznya tadi yang di depan itu nakiroh, di belakang ma'rifat, maka tentu orang akan sulit sekali menyelesaikan problem hidupnya, karena 1.000.000 kesulitan hanya 1 kemudahan. Tapi Allah membalik 1.000.000, 1 kesulitan dengan 1.000.000 kemudahan. Karena itu bagi orang mukmin tidak ada istilah jalan buntu, semua mesti ada jalan keluarnya, ada alternatifnya. Maka orang yang sudah bunuh diri karena merasa buntu, tidak ada alternatif dalam menyelesaikan problem hidupnya, itu artinya orang yang sudah tidak yakin Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Dia merasa sudah dunia ini sudah tertutup bagi dirinya, padahal persoalannya sangat remeh, sangat kecil, hanya utang beberapa ratus ribu misalnya. Dia sudah akhirnya merasa harus mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu. Hanya dipermalukan orang misalnya. Ada orang yang dipermalukan sampai akhirnya bunuh diri, karena dia merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan itu. Jadi Allah, kita berdoa kepada Allah, wahdini, ya Allah berikan hidayah, jalan yang lurus yang benar, dan berikan segala kemudahan dalam menyelesaikan semua kesulitan. Wa'afini wa'fu anni,
berikan kami kesehatan, karena sehat itu tentu sangat penting sekali. Dengan sehat kita bisa melakukan segala macam aktivitas kita, dengan sehat kita bisa memberi manfaat pada orang. Tapi kalau kita sudah dalam kondisi sakit, sebesar apapun pengalaman orang, setinggi apapun ilmu orang juga sudah tidak banyak memberi manfaat. Ya. Seorang profesor misalnya, ilmunya segudang, tapi kalau dia sudah terbaring di rumah sakit, berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya, rasanya sudah tidak banyak memberi manfaat pada orang lain. Tapi kalau sehat tentu akan begitu banyak manfaat nilai ilmunya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Masih ada beberapa penjelasan berikutnya karena waktunya yang mesti harus kita batasi. Kalau terlalu banyak itu nanti juga mungkin hilang dari ingatan kita. Karena itu kita ngaji juga tidak boleh terlalu panjang, hingga mudah-mudahan dengan yang tidak terlalu panjang ini akan bisa kita ingat dan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan hidup dan sehat kepada kita semuanya. Dengan begitu kita akan terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa para guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.